Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga. Sungguh kita takkan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barokah ini kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan negeri kita Indonesia, agar Allah senantiasa melindungi dan memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini saya beri judul, untukmu saudaraku yang sedang terpuruk. Pesan pertama, yang terpuruk belum tentu yang terburuk. Bahkan suatu ketika seorang muslim diuji Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang tidak menyenangkan, termasuk derita, sakit, kondisi yang sulit dan seterusnya, boleh jadi mengantarkan dia mendapatkan kemuliaan, yaitu dibersihkan dari noda dan dosanya. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adza wala ghammin hatta syaukatin syakuha illa kafara biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka untuk saudaraku, bahkan siapapun orang beriman yang sedang mengalami keterpurukan, hendaklah mengambil sikap yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya pertama adalah hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dimaknai berserah diri setelah menyempurnakan ikhtiar, setelah menyempurnakan usahanya. Sebab setiap usaha itu pasti ada hasilnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat yang baik dari seorang sahabat Umar bin Khattab. Lau annakum tatawakkaluna khawfa tawakkulihi taruziktum kama yurzaku tayr taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Jika kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhanmu, sebagaimana burung yang pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan kosong, sore hari pulang ke sarangnya sudah dalam keadaan kenyang terisi. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Berserah dirilah kalian setelah menyempurnakan ikhtiar, membulatkan tekad. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat di nomor 159. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, hendaklah melakukan muhasabah diri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hal yang terjadi, musibah, derita, cobaan dan lain-lain, itu karena ulah tangan manusia sendiri. Allah sebutkan di Quran pada surat Asy-Syura, surat yang ke-42 di ayat nomor 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah terjadi, hal yang tidak menyenangkan,
kecuali karena perbuatan tangan manusia sendiri. Namun Allah banyak memberikan maaf kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Artinya Allah itu luas dengan maafnya. Coba bayangkan seandainya seorang hamba melakukan perbuatan yang buruk, langsung diiqab, langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, habis sudah harapannya. Namun Allah masih berikan kesempatan, sekalipun dia melakukan keburukan yang paling menghinakan dirinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 di ayat nomor 53. Maka bagi orang yang meyakini taubat pintu kebaikan dengan sungguh-sungguh taubat nasuha, niscaya Allah akan merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat nomor 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka keburukannya digantikan Allah dengan kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini penting untuk disikapi. Oleh karena itu jalan terbaik bagi kita adalah senantiasa menjaga taubat, sebab taubat memang kebutuhan kita, kewajiban kita sepanjang usia. Kemudian langkah berikutnya bagi yang sedang terpuruk, saudaraku sekalian, hendaklah kita senantiasa menerima dengan ridho, sebab setiap musibah itu pasti ada hikmahnya, dan tidaklah apa yang ditimpakan Allah kecuali sebatas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah beban ditimpakan kecuali hambanya mampu untuk memikulnya. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat terakhir 286. Kemudian hendaklah sungguh-sungguh mengisi sisa hidupnya dengan bersabar, karena sabar pun sepanjang usia kita. Alangkah indahnya bagi ahli sabar yang sungguh-sungguh membuktikan dengan sabarnya. Sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar menjauhkan diri dari maksiat, dan sabar juga menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada manusia manapun yang bisa meraih semua impiannya. Pasti ada yang terlewatkan, karena itu merupakan sunnatullah. Quran surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat di nomor 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan ketika impian dan harapan luput dari genggaman, namun jangan pula terlalu gembira ketika mendapatkan nikmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan yang terakhir, hendaklah berusaha sekuat tenaga untuk membangun komunitas di tengah orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itu pintu kebaikan, maka Allah perintahkan untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh. Nabi mengingatkan, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka lihatlah siapa yang dia jadikan kawan akrabnya. Teman yang soleh menjadi inspirasi, mendorong, mengingatkan, memotivasi, dan insya Allah pun bisa menjadikan jalan keselamatan. Jamaah-jamaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini menyadarkan diri kita adalah merupakan ketentuan Allah. Setiap orang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan cara untuk menaikkan derajat hambanya, dan itu telah ditimpakan pada orang-orang sebelum kita. Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 di ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup kalian dengan mengatakan kami telah beriman sementara tidak diuji lagi? Pasti diuji.
Walaqad fatanna alladziina min qablihim, karena Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian dengan ujian yang jauh lebih berat. Maka Allah mengetahui siapakah orang-orang yang jujur dan siapakah orang-orang yang dusta. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin, lamu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar ahlul khair, mereka pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli dalam kebaikan. Maka hendaklah kita berusaha sekuat tenaga menjadikan diri kita sebagai ahlul khair bersama dengan orang-orang yang soleh, agar kelak kita mendapatkan kenikmatan yang panjang, kekal dan abadi, yaitu sehidup sesurga. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat 13 ayat di nomor 23-24, dan ini impian kita semua. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fanni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, nikmat yang tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga kita semua masuk di dalamnya dengan kata kunci sabar sepanjang usia kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat 39 di ayat nomor 10. Marilah kita berdoa mohon pada Allah SWT di hari Jumat yang penuh barokah ini. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Semua hajat kami menjadi mudah. Ya Allah, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikul. Ya Allah, ya Tuhan kami, menangkan Islam dan kaum muslimin.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid samlahum wa mazid jam'ahum minadh dhalimin wal munafiqin. Allahumma ansur ihwanana mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ihwanana mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ihwanana mujahidin fi Filistin. Ya Allah, tolonglah, menangkanlah jihad saudara kami di Palestina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan akhir hayat kami nanti termasuk orang-orang yang kau beri gelar husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kami wafat, ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah, tetapkanlah hati kami kepada agama-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keridhaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.